Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami. Pada video kali ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi manusia yang ditinjau secara ilmu histologi. Nantinya kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada pria dan juga pada wanita. Teman-teman, perlu kita ketahui, sistem reproduksi itu menjadi aktif setelah mengalami masa pubertas. Selama masa pubertas, organ reproduksi itu matang untuk menciptakan individu subur yang mampu bereproduksi. Organ seks primer menghasilkan sel kelamin, yaitu sel telur atau sel sperma, dan hormon seksnya. Alat kelamin aksesori adalah semua komponen yang terlibat dalam pemeliharaan sel kelamin dan membantu dalam proses pembuahan. Nah, nantinya kita akan membahas tentang skrotum, kemudian testis, kemudian sistem saluran reproduksi pada pria, kemudian kelenjar aksesori, dan penis. Untuk yang pertama adalah skrotum. Nah, skrotum ini merupakan kantung yang terletak di luar rongga perut. Nah, ini terdiri atas lapisan tipis otot polos dan rangka serta kulit. Nah, ini dibagi menjadi kiri dan kanan oleh septum untuk membentuk kompartemen yang berbeda untuk testis. Skrotum ini menjaga testis di luar tubuh sehingga suhunya bisa 3 derajat lebih dingin dari suhu inti normal. Otot-otot skrotum berkontraksi untuk membawa testis lebih dekat ke tubuh dalam kondisi yang lebih dingin. Dalam kondisi yang hangat, mereka itu rileks sehingga memungkinkan kulit untuk merenggang dan memaksimalkan pendinginan. Untuk yang kedua yaitu testis. Nah, testis ini merupakan organ yang berbentuk oval yang terdiri dari tubulus seminiferus yang berjumlah banyak. Nah, itu nanti bisa bahkan ribuan. Nah, ini sebagai tempat sperma itu direproduksi. Nah, pada testis ini merespon hormon perangsang folikel yang memberi sinyal untuk sperma itu direproduksi. Ketika sperma dalam tahap akhir pematangan, nah ini spermanya itu bergerak ke dalam epididymis. Untuk yang ketiga, nah itu adalah sistem saluran reproduksi pada laki-laki. Pada laki-laki itu ada 4 sistem saluran reproduksinya. Yang pertama itu ada epididymis, kemudian yang kedua itu ada ductus deferens, kemudian yang ketiga itu yaitu tali sperma, dan yang keempat itu uretra. Nah, untuk epididymis, nah ini organ yang melengkung di atas sisi lateral posterior testis. Jika kita urekkan, epididymis ini sepanjang 6 meter atau setara dengan 20 kaki. Selama 20 hari, sperma itu menghabiskan di sini. Mereka menyelesaikan pematangan dan mendapatkan kemampuan untuk berenang dan membuahi. Selama ejakulasi, otot polos itu berkontraksi untuk mengirim sperma matang ke ductus deferens. Untuk yang kedua yaitu ductus deferens. Nah, ductus deferens ini juga dikenal sebagai vas deferens. Nah, ini berjalan di atas testis, kemudian memasuki rongga abdominopelvis, kemudian berjalan di posterior kantung kemih, kemudian melewati vesicula seminalis, kemudian membentuk ampula dan saluran ejakulasi, dan akhirnya mengarah ke uretra prostatika. Nah, yang ketiga adalah tali sperma. Tali sperma ini merupakan saluran fasia yang menahan pembuluh darah, saraf, dan ductus deferens. Kemudian yang keempat adalah uretra. Seperti yang kita bahas pada bab sebelumnya, uretra
dan pria itu membawa sperma dan urin. Selama ejakulasi, otot sfinkter menutup kandung kemih sehingga urin itu tidak dilepaskan ke dalam air mani. Pada uretra itu dibagi menjadi uretra prostat, kemudian ada uretra membran dan uretra spon. Kelenjar uretra ini di sepanjang uretra seperti spon mengeluarkan cairan pelumas sebelum mengalami ejakulasi. Untuk yang selanjutnya, yang keempat adalah kelenjar aksesori. Nah, kelenjar aksesori ini merupakan kelenjar yang menghasilkan zat untuk meningkatkan kemungkinan sperma bertahan hidup setelah berada di luar tubuh. Nah, pada laki-laki terdapat 3 kelenjar. Yang pertama adalah vesicula seminalis, kemudian yang kedua adalah kelenjar prostat, yang ketiga adalah kelenjar bulbouretral. Untuk yang pertama adalah vesicula seminalis. Nah, kelenjar ini berpasangan yang terletak di posterior kandung kemih. Selama ejakulasi, otot polos berkontraksi untuk membantu mengeluarkan cairan yang mengandung fruktosa atau gula. Nutrisi, prostaglandin untuk merangsang uretra itu berkontraksi. Zat yang menekan sistem kekebalan terhadap sperma pada wanita, enzim yang meningkatkan mobilitas sperma, dan enzim yang mengentalkan ejakulasi. Untuk yang kedua adalah kelenjar prostat. Nah, ini seukuran kastanya, juga memiliki otot polos yang berkontraksi untuk membentuk pelepasan sekresi prostat. Nah, kelenjar ini prostat, nah ini cairannya itu seperti putih susu yang memiliki zat untuk meningkatkan mobilitas sperma dan mengentalkan ejakulasi. Hal ini menyebabkan rentan terhadap tumor dan penyakit menular seksual atau yang disebut sebagai PMS. Kelenjar yang ketiga adalah kelenjar bulbouretral. Nah, kelenjar ini mensekresi zat mukus yang melumasi dan menetralkan asam dari urin di uretra pria. Untuk yang selanjutnya adalah penis. Nah, ini dirancang untuk memberikan air mani ke betina saluran reproduksi. Berasal dari akar, menyebar ke seluruh tubuh, dan berakhir di glans penis. Kulit di sekitar glans penis disebut preputium. Nah, ini ketika disunat memiliki argumen yang bertentangan yang tampaknya sama beratnya. Penis ini mengandung badan erektil yang diantaranya ada corpora, spongiosum, kemudian corpora cavernosa, dan lain-lain. Terdiri dari otot polos dan jaringan ikat. Nah, ini adalah jaringan spon yang dikelilingi oleh sejumlah besar pembuluh darah yang melebar selama gairah dan mengisi jaringan spon dalam darah. Pembuluh darah yang biasanya mengalirkan penis ditutup oleh jaringan spon yang meluas. Cabang parasimpatis menyebabkan penis menjadi ereksi dengan merangsang vasodilatasi. Cairan simpatis menyebabkan ejakulasi dengan merangsang kontraksi otot polos sepanjang saluran reproduksi. Sistem reproduksi wanita. Apa itu sistem reproduksi wanita? Organ ini menghasilkan sel telur atau ovum, hormon, seks, dan menyediakan lingkungan untuk pembuahan internal dan perkembangan janin. Kemudian, mereka mengalami perubahan sesuai dengan siklus menstruasi. Kelenjar susu dianggap sebagian dari sistem ini karena mereka memberi makan bayi. Yang pertama ialah ovarium. Ovarium adalah tempat oogenesis dan produksi hormon seks wanita. Ini merespon hormon perangsangan folikel yang menandang pematangan sel telur.
Kemudian, hormon yang mempengaruhi siklus menstruasi dan organ seks juga dilepaskan oleh ovarium, estrogen dan progesteron. Yang pertama ialah siklus ovarium. Siklus ovarium sendiri itu ada 3, fase folikuler, fase ovulasi atau titik tengah, dan fase luteal. Fase folikuler sendiri ialah selama 2 minggu pertama siklus menstruasi, satu folikuler matang, sampai tahap ketika ia mampu melepaskan oosit. Yang kedua ialah ovulasi. Ovulasi itu titik tengah. Pada sekitar pertengahan siklus, LH dilepaskan untuk memberi sinyal pada folikel untuk pecah dan melepaskan oosit dari ovarium. Kemudian fase luteal. Setelah ovulasi dan setelah 2 minggu terakhir, siklus folikel yang menahan oosit menjadi korpus luteum. Tabung rahim. Tabung rahim juga disebut dengan saluran tuba. Mereka mengambil oosit dan menyediakan tempat untuk pembuahan. Tabung dilapisi dengan epitel bersilia yang dengan lembut memandu oosit menuju rahim. Ada juga gelombang peristaltik yang disebabkan oleh kontraksi otot polos untuk membantu pergerakan oosit. Ada juga sel-sel tidak bersilia yang memberi makan oosit atau embrio dalam perjalanannya ke rahim. Kadang-kadang sel telur yang telah dibuahi dapat tertanam dalam tabung rahim, menyebabkan kehamilan ektopik yang mengancam jiwa. Histologi tuba rahim. Rahim adalah kantong berotot tebal seukuran buah pir yang terletak di rongga panggul di atas kandung kemih. Fungsi dari rahim sendiri ialah menerima embrio dan menyediakan lingkungan untuk perkembangannya. Selama kehamilan itu membentang untuk mengakomodasi pertumbuhan janin. Ketika tidak ada kehamilan, rongga di dalam rahim itu kecil. Pembukaan rahim ada di leher rahim. Saat melahirkan, anak melebar untuk memungkinkan anak lewat. Jaringan serviks dapat terinfeksi oleh virus yang disebut virus papiloma manusia HPV. Hal ini dapat menyebabkan pertumbuhan jaringan abnormal, termasuk kanker serviks. Tujuan dari Pap smear adalah untuk memeriksa jaringan serviks untuk pertumbuhan abnormal. Kemudian penompang rahim. Rahim, serviks, dan vagina ditompang oleh ligamen dan mesenterium. Sebagian besar dukungan uterus disediakan oleh otot-otot dasar panggul. Terkadang otot-otot ini robek saat melahirkan anak, dan rahim yang tidak ditompang menyebabkan rahim yang prolaps. Dalam kondisi ini, ujung serviks menonjol melalui pembukaan vagina eksternal. Yang selanjutnya, dinding rahim terdiri dari 3 lapisan: perimeterium, myometrium, dan endometrium. Lapisan tebal yang disebut stratum fungsionalis atau di atas myometrium mengalami sebagian besar perubahan selama siklus uterus. Selanjutnya, siklus rahim disebut juga siklus menstruasi, berkaitan dengan perubahan yang terjadi pada endometrium rahim yang diinduksi oleh hormon seks wanita. Fase menstruasi. Fase menstruasi dibagi menjadi 3, yaitu hari 1-5. Fase ini endometrium meluruh. Yang selanjutnya fase proliferasi, hari 6-14. Selama fase ini endometrium membangun stratum fungsional baru sebagai respon terhadap peningkatan kadar estrogen. Saat lapisan menebal, kelenjar melepaskan sekresi lendir lengket bening yang membantu sperma menemukan sel telurnya. Yang terakhir adalah fase sekretori, hari ke-15 sampai ke-28. Selama titik ini, stratum sangat tervaskularisasi dan ada sekretasi glikoprotein untuk mendukung embrio yang sedang berkembang jika terjadi pembuahan. Selanjutnya, vagina. Vagina juga dikenal sebagai jalan lahir. Ini adalah lubang yang mengarah ke serviks dan terletak di anterior anus tetapi di posterior klitoris dan uretra.
Vagina juga merupakan tempat penyimpanan sperma. Saluran ini sangat fleksibel dan terdiri dari 3 lapisan. Apa saja lapisan itu? Ada adventitia, muscularis, dan mukosa. Ini juga memiliki ronggai untuk merangsang penis saat berhubungan intim dan regangkan selama persalinan. Mukosa terdiri dari epitel squamosa berlapis. Ini juga mengeluarkan glikogen untuk jaga kesehatan bakteri, menguntungkan yang menghasilkan asam laktat. Ini menciptakan suasana asam lingkungan yang tidak bermanfaat bagi orang lain, bakteri atau sperma. Di situ sudah ada bagian-bagian dari alat kelamin luar. Kelamin luar itu disebut juga dengan vulva. Vulva ini termasuk mons pubis atau bantalan bulat berlemak di atas symphysis pubis. Labia mayora, lipatan kulit tebal yang mirip dengan skrotum, klitoris, jaringan ekresi yang mirip dengan penis, dan struktur terkait ruang depan, mulut vagina, dan uretra dan kelenjar vestibulum. Ruang depan dilindungi oleh selubung selaput lendir yang disebut labia minora. Selanjutnya kita masuk ke dalam kelenjar susu. Kelenjar susu sendiri itu ialah kelenjar keringat yang dimodifikasi aktif pada wanita hamil untuk menghasilkan susu untuk bayi. Ini pertama kali muncul sebagai struktur yang belum sempurna baik pada pria maupun pada wanita. Ketika wanita mencapai pubertas, saluran tumbuh tetapi kelenjar tidak berkembang. Massa payudara sebagian besar adalah adiposa. Selama kehamilan, alveoli kelenjar terbentuk dari menghasilkan susu segera setelah melahirkan. Payudara termasuk puting dan areola atau cincin di sekitar puting. Kelenjar terdiri dari lobus yang mengalir ke puting susu oleh ductus lactiferus dan sinus lactiferus. Tempat susu terakumulasi selama menyusui. Pembuluh limfe bermuara ke limfonodus parasternal dan aksila. Yang kemudian kehamilan terjadi setelah sel telur berhasil dibuahi dan berhasil melakukan implantasi. Nah, peristiwa yang mengarah pada pembuahan yaitu sperma berenang dari vagina melalui leher rahim, melalui dinding rahim sampai mencapai oosit di tuba uterina. Ketika menggali ke dalam zona pellucida, oosit enzim mencernanya untuk memungkinkan sperma mencapai sel telur. Nah, membran plasma menyatu dan inti sperma memasuki oosit sitoplasma. Ini memulai reaksi kortikal di mana sel telur menghancurkan reseptor sperma lain sehingga tidak ada sperma lain yang mengikat dan membuahi sel telur. Nah, ketika kromosom pria dan wanita bersatu, pembuahan telah terjadi selesai dan zigot akan mulai membelah. Setelah cukup besar membentuk blastokista, ia memasuki rahim untuk ditanamkan. Penanaman yaitu sekitar 6 hari setelah pembuahan. Blastokista berimplantasi saat ia masuk ke dalam endometrium. Pada titik ini, beberapa sel akan menjadi embrio yang sedang berkembang dan sebagian lagi akan menjadi plasenta. Nah, saat trofoblast masuk ke dalam endometrium, hal itu menyebabkan pendarahan sekitar 10-12 hari setelah pembuahan. Nah, pembentukan plasenta itu jaringan embrionik dari proyeksi seperti jari yang disebut filikarionik yang bersentuhan dengan area endometrium yang berdarah, dan embrio terhubung ke filikarionik itu melalui batang tubuh yang akan menjadi umbilikal masa depan tali. Pada akhir bulan pertama darah, embrio berhubungan erat dengan darah ibu dan pertukaran nutrisi dan limbah terjadi di filikarionik. Pada awal bulan keempat,
endometrium dan filikarionik membentuk cakram tebal yang disebut plasenta. Nah, ini dimana tempat pertukaran nutrisi dan limbah terjadi. Setelah melahirkan, plasenta terlepas dari rahim. Nah, plasenta itu sendiri menghasilkan hormon seperti progesteron dan human karionik gonadotropin yang menjaga plasenta tetap menebal, mencegah bakteri dari ibu untuk berpindah ke anaknya, kemudian memungkinkan nutrisi dan antibodi mengalir dari ibu ke anak dan mentransfer limbah dari anak ke ibu. Virus dan obat-obatan melintasi plasenta. Kemudian setelah 1 minggu setelah pembuahan dapat dideteksi dalam tes darah dan 2-3 minggu dideteksi dengan dalam urin. Nah, persalinan disebut juga dengan partus. Persalinan adalah peristiwa sebelum melahirkan, ketika janin tumbuh begitu banyak sehingga plasenta tidak dapat memenuhi kebutuhan nutrisinya. Hormon stres dilepaskan untuk memberi sinyal awal persalinan. Oksitosin dan prostaglandin menyebabkan rahim berkontraksi. Nah, tahapannya itu yang pertama, tahap pelebaran. Nah, dimulai saat rahim pertama kali berkontraksi dan berakhir pada serviks berdilatasi sekitar 10 cm. Pelebaran serviks bisa makan waktu 6-12 jam. Kemudian yang kedua, tahap pengusiran. Sejak pembukaan serviks lengkap sampai anak keluar dari rahim ibunya, ada kontraksi plasenta yang kuat. Proses ini bisa makan waktu hingga 2 jam. Tahap plasenta yang ketiga yaitu tahap plasenta kontraksi uterus mengeluarkan plasenta. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.